kalau kata kita mah di sini ya kalau infus gitu ya dok. Betul. Ya. Berarti ini tuh dimasukin selang kecil banget terus sampai gitu, pembuluh darah ke dalam sampai jantung gitu dok. Iya. Mungkin rasanya ya mirip-mirip kayak pasang infus kan? Karena kan yang terasa waktu dibiusnya aja. Nah, jadi penting sebelum kita melakukan olahraga, terutama olahraga yang dengan endurance yang tinggi ya, kayak maraton. Kita lari maraton itu kan lama ya. Sebaiknya kita memang memeriksakan dulu keadaan jantung kita ya. Halo Sobat Suara.com, balik lagi nih sama Dini Afrianti dalam acara podcast Level Up Suara.com. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas soal kesehatan jantung. Karena masih banyak yang belum tahu nih kalau jantung itu masih jadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Terus, udah mah kematiannya tertinggi, tapi masih banyak yang nggak ngejaga kondisi jantung di tubuhnya. Termasuk jarang yang tahu nih perbedaan antara berdebar karena sakit jantung sama berdebar ketemu gebetan alias ketemu si doi. Nah, daripada salah nih, kita udah kedatangan narasumber istimewa yaitu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Eka Hospital Bekasi, Dr. Bakhtiar Rahmat Jati. Halo. Selamat datang dokter. Terima kasih. Apa kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Makasih dok udah menyediakan waktu nih datang ke podcast siang-siang gini gitu dok. Pasti dong. Oke, dok, tapi sebelum kita beranjak ke obrolan yang lebih berat, aku mau nanya sih dok, sebenarnya untuk menjadi seorang spesialis dokter spesialis ataupun jantung lah ya, itu berapa lama sih dok pendidikannya dok? Oke, jadi kita dari dokter umum dulu ya. Dokter umum itu kan kurang lebih 6 tahun ya. Sarjana kedokteran 4 tahun, lalu koasnya pendidikan profesinya 2 tahun, jadi 6 tahun. Lalu kita lanjut ke spesialis, kalau jantung di Indonesia kurang lebih 9 semester, 9 sampai 10 ya. Kalau ada yang agak telat-telat mungkin 10 semester. Nah itu kurang lebih, jadi nambah berapa tuh? 4-5 tahun lah ya. 4-5 tahun? Iya, untuk spesialisnya. Untuk spesialis 4-5 tahun doang. Dan dokter umumnya? Dokter umumnya 6 kan? 6. Jadi 6 tambah 5. 10-11 tahun ya dok. Yeah. Berarti kapabilitas dokter ya harusnya nggak diragukan lah ya. Maksudnya jangan yang ke ecek-ecek, untuk spesialis aja 10 tahun biar bisa praktik gitu kan. Biar bisa ngobatin atau nangani penyakit-penyakit jantung yang emang kompleks gitu dok. Nah tadi aku sempat singgung nih dok di awal. Kalau tentang perbedaan antara deg-degan mau tampil atau deg-degan ketemu doi gitu kan. Masih banyak yang belum bisa ngebedain sama deg-degan sakit jantung. Emang berdebar jantungnya yang seperti apa dok perbedaannya dok? Oke, jadi kalau berdebar itu memang salah satu gejala dari penyakit jantung. Penyakit jantung itu macam-macam ya. Jadi kalau mengenai jadi jantung itu ada mengenai gangguan iramanya, ya listrik jantung, ada mengenai pembuluh darahnya, koroner, ya itu yang nanti keserangan jantung, gitu-gitu ya. Lalu jantung itu juga ada katup-katupnya, itu juga ada masalah, bisa ada masalah di katup jantung. Bisa katupnya bocor atau katupnya menyempit ya. Jadi sebenarnya masalah di jantung banyak. Salah satu gejalanya ialah berdebar tadi, dan kebanyakan ialah yang gejala yang berdebar itu ya kaitannya sama gangguan irama jantung. Begitu, jadi listrik jantungnya yang terganggu tuh. Jadi gimana bedainnya ya sama misalkan ada seseorang lagi PDKT ya? Iya betul, PDKT yang doi ini mau ketemu pertama kali. Oke, nah kalau lagi PDKT kan jelas ya, ada kausa. Jadi karena lagi dekat sama seseorang, iya penyebab, ya, betul. Okay. Karena lagi dekat, dia deg-degan, nervous gitu ya. Nah kalau berdebar karena penyakit jantung bisa ada penyebabnya, bisa juga enggak, lagi ngapa-ngapain, diem-diem aja tiba-tiba debarannya kenceng atau enggak teratur gitu ya. Kadang-kadang malah bisa disertai sampai pandangannya gelap, bahkan sampai pingsan gitu ya. Nah itu yang harus segera diperiksakan kalau memang keluhannya muncul tiba-tiba aja, nggak ada apa-apa, pencetus apa-apa tiba-tiba muncul, dan disertai tadi ada gejala lain tadi seperti itu. Oke, berarti kalau jelas tadi ya, berarti kalau misalnya berdebar karena nervous itu karena emang mau peristiwa terjadi sesuatu nih gitu. Sedangkan kita tahu nih, kita ada penyebabnya kan. Kita mau misalkan presentasi gitu ya di depan bos misalnya ya, berdebar nggak?
Berdebar. Biasanya berdebar ya. Jadi kita kan juga nervous berdebar kan? ya. Iya. Nah itu biasanya ada penyebabnya jelas. Nah kalau gangguan irama biasanya nggak jelas nih. Mungkin bisa aja ada pencetusnya, tapi bisa juga nggak ada apa-apa dia muncul gitu. Misalnya tiba-tiba deg-degan lagi makan gitu dok ya, Iya, maksudnya betul. tiba-tiba kita lagi harusnya lagi ngapa-ngapain, lagi istirahat aja tiba-tiba muncul gitu ya, berdebar atau nggak teratur, terasa kayak ada skip gitu ya, ada nyut jantungnya. Nah itu kita harus periksakan tuh. Oh itu guys, ternyata bedanya antara deg-degan biasa atau deg-degan sakit jantung yang harus segera dicari tahu dan diperiksakan gitu kan. Nah sebenarnya tadi dokter juga nyinggung soal katup-katup dok. Dan setahu aku di beberapa terkait dengan masalah jantung ini, tetangga ataupun artis-artis dia nggak jauh beda. Misalnya ada yang contohnya Jeremy Teti, PD Baik, ataupun Hotman Paris udah pasang ring jantung. Terus bahkan yang terbaru calon wakil gubernur DKI Jakarta Rano Karno ternyata udah pasang 3 ring jantung katanya dok di tubuhnya. Nah sebenarnya kalau kita kepikiran ring dalam bahasa Inggris itu berarti kan cincin dok ya. Betul. Apakah itu bentuknya cincin dipasangin ke jantung atau gimana sih dok, sebenarnya itu apaan gitu? Iya oke. Jadi cincin atau ring atau bahasa medisnya stent ya. Ya stent jantung atau ring jantung itu ialah suatu device atau alat yang digunakan untuk melebarkan pembuluh darah dan menjaga pembuluh darah itu tetap paten sehingga dia nggak menyempit lagi gitu ya. Nah jadi bentuknya memang bentuknya ring seperti ring, cuman memang kan dia agak panjang ya ukurannya. Kalau cincin yang dipasang di jari itu kan ya cuman kecil aja gitu ya, pendek gitu ya. Ya kalau ini kan bisa ada ukurannya, bisa macam-macam panjang ya. Ukuran diameter sama ukuran panjang ringnya gitu. Bentuknya kayak pipa gitu nggak sih? Ya kayak pipa kecil gitu ya. Dan kayak ada jaring bukan. Jadi luarnya tuh dindingnya kayak jaring-jaring gitu. Gitu. Jadi supaya dia nempel di jaringan di pembuluh darah dia aman gitu. Ukurannya berapa besar tuh walau untuk kalau stent itu atau cincin di jantung itu ukurannya diameternya paling kecil 2,5 mm diameternya, panjangnya bisa sampai 38. Itu yang banyak. Walaupun produsen yang beberapa produsen ada yang buatnya sampai panjang sampai 44 mm gitu ya, panjang si cincinnya. Dan lebarnya bisa sampai 4, bisa sampai 5 mm. Gitu. Kalau milimeter berarti kecil banget dong. Kecil banget. Kecil banget. Pembuluh darahnya kecil memang. Oh, aku kira tuh kayak di jantung beberapa serambi gitu dok, ada beberapa cincin. Enggak, gitu dok. Bukan. Jadi dia kan cincin itu ke pembuluh darah koroner gitu, ke pembuluh darah. Jadi bukan ke ruang di dalam jantungnya, bukan. Nah, kalau orang udah ngomongin pasang ring jantung, operasi ring jantung itu bawaannya udah horor banget gitu ya? Dong. Nggak berani deh, kayaknya bisa nggak sih pengobatan alternatif dulu gitu kan? Sebenarnya proses pemasangannya itu semenakutkan itukah atau emang ya udah sih santai aja, orang kita dibius kok, ntar bangun-bangun sadar nggak kenapa-napa gitu. Sebenarnya gimana dok proses pasangnya? Jadi prosesnya sebenarnya nggak semenakutkan itu sebenarnya. Jadi dan biusnya juga bukan bius umum, jadi bius lokal. Jadi selama tindakan nanti pasien itu akan sadar dan bisa ngobrol sama dokternya, ya. Jadi nanti lewat pembuluh darah kita masukkan kateter, makanya namanya kan kateterisasi ya. Ya, kateterisasi jantung itu nama tindakannya. Jadi kateterisasi itu maksudnya kita memasukkan kateter atau selang kecil. Jadi selang, tahu ya selang ya, tapi dia ukurannya diameternya kecil sekali yang bisa masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah bisa lewat pembuluh darah di tangan sini, atau kalau kita butuh yang ukuran lebih besar kita lewat pembuluh darah di paha. Gitu. Jadi yang dibius ya hanya di sini kalau kita lewat tangan, atau di paha sini kalau kita lewat paha. Jadi biusnya bius lokal, nanti kateternya masuk terus sampai pembuluh darah jantung, nanti baru kelihatan tuh pembuluh darah koronernya bagaimana, ada sumbatannya di mana, berapa persen gitu ya. Nanti kita semprotkan zat kontras namanya. Baru nanti dia dengan alat di cath lab namanya ya, laboratorium kateterisasi, nanti bisa kelihatan tuh pembuluh darahnya bagaimana gitu. Oke, berarti kan kalau kata kita mah di sini ya kalau infus gitu ya dok. Betul. Ya. Berarti ini tuh dimasukin selang kecil banget terus sampai gitu, pembuluh dok, darah dalam sampai jantung gitu dok. Iya. Oke.
Mungkin rasanya ya mirip-mirip kayak pasang infus lah ya. Karena kan yang terasa waktu dibiusnya aja. Setelah dibius, waktu kateternya masuk nggak terasa. Dibiusnya aja terasanya waktu disuntik masukin. Biusnya sebelah mana dok sebenarnya kalau itu? Di tangan sini. Di tangan aja. Kalau kita mau aksesnya lewat tangan atau di paha kalau kita aksesnya lewat paha. Bukan bius total berarti dok? Bukan, bius lokal. Jadi pasiennya sadar selama tindakan. Berarti artinya ketika pasang ring jantung itu tuh kita nggak yang maksudnya dibelah gitu dia dadanya enggak gitu ya dok ya? Enggak. Oke. Kalau itu operasi bypass, ya dibelah dadanya. Berarti salah selama ini pemikiran aku soal pasang ring jantung itu harus dibelah dan takut banget gitu. Berapa lama sih dok untuk operasi gitu? Tindakannya kalau hanya kateterisasi saja diagnostik ya, maksudnya kita hanya mau lihat nih pembuluh darah koronernya tanpa ada tindakan pasang ring, mungkin setengah jam udah selesai, 30 menit, 45 menit ya kalau ada penyulit. Tapi kalau dengan pasang ring mungkin bisa 1 jam sampai 2 jam tergantung penyulit ya. Waktu tindakan kan kita nggak tahu, kadang-kadang ada penyulitnya yang bikin tindakannya jadi lebih lama gitu. Oke, berarti artinya ketika misalnya tindakan kita tetap bisa santai itu dok, bisa ngobrol dok, udah sampai mana, berapa yang kayak di viral-viral itu dok, yang kayak main biola atau sambil cerita gitu ya dok ya? Sambil main biola ya susah. Iya benar-benar. Tapi ada beberapa operasi kan harus steril otak, kan? Iya. Jadi ada yang operasi otak waktu itu main biola gitu dok, kayak gitu. Sesantai itu berarti artinya dok yang nggak semenakutkan itu. Iya. Nah terus yang ini tadi sempat aku singgung soal Rano Karno, beliau sudah 3 ring di tubuhnya gitu. Sebenarnya berapa banyak tubuh kita bisa menampung ring jantung gitu dok? Maksimal. Jadi ya nggak ada batasan sebenarnya. Jadi nggak ada maksimalnya berapa ya, tergantung sesuai indikasi. Namun kita harus melihat ya. Jadi pasang ring itu kita nggak hanya sekedar pasang ring aja gitu ya. Kita harus memang sesuai indikasi ya. Indikasi artinya memang sumbatan-sumbatan yang memang bisa dipasang ring dan memang resiko nyumbat laginya kecil gitu. Jadi ada beberapa kasus misalkan pasien dengan diabetes gitu ya. Kalau dipasang ring dia kalau selama gulanya dia nggak terkontrol dia resiko untuk nyumbat lagi ringnya gitu. Atau misalkan sumbatannya terlalu banyak gitu ya. Sumbatan terlalu banyak mungkin nanti ada skornya itu ya, kita hitung skornya. Kalau skornya lebih prefer untuk bypass, ya kita sebaiknya tawarkan ke pasiennya bypass. Bypass itu gitu. apa sih dok? Operasi bypass yang tadi di belah dadanya. Yang di belah dadanya ya, itu. Jadi kalau bypass itu kita nanti akan membuat pembuluh darah baru dari pembuluh darah besar langsung ke pembuluh darah koroner yang di bawah sumbatannya. Jadi supaya langsung dapat aliran tuh pembuluh darah yang ada sumbatannya itu gitu. Ibaratnya nih sumbatan, kita ibaratkan mungkin pipa kali ya dok ya, pipa keran betul. Gitu ada keraknya. Jadi selang, gitu ya dok selang ya. Iya, selang air itu. Selang air ada keraknya. Terus kita masukin kawat mungkin ya dok ya, kawat betul. Terus itu kalau yang untuk pasang ring pasang ring terus dibuka gitu si sumbatan biar di balon dulu biasanya kita kita buka dengan balon, nanti baru kita pasang ring supaya paten tuh. Artinya dia nggak akan nyempit lagi. Karena pembuluh darah itu kan otot ya, pembuluh darah otot. Jadi dia bisa namanya recoil, jadi ada recoilnya. Jadi mungkin aja dia setelah kita buka balon tapi kita nggak pasang stent, mungkin aja dia akan nyempit lagi. Gitu. Nah, kalau udah ada 3 ataupun 4 ataupun 5, tadi kata dokter nggak ada batasannya. Nggak ada batasnya sebenarnya. Oke, berarti itu sebenarnya permanen atau nanti suatu saat bisa diambil lagi atau diganti lagi? Permanen, dia akan nyatu sama jaringan, sama dinding pembuluh darah. Ngambilnya susah itu. Iya, kayak dibuka lagi ya dok ya. Itu kayak udah nyatu sama si dia akan nyatu sama jaringan. Terbuatnya dari apa sih dok? Dari metal. Jadi ada bahannya ada kobalt kromium, ada platinum kromium yang sekarang-sekarang ya, stent-stent yang generasi yang sekarang-sekarang yang baru. Jadi metal dia. Oke, berarti aman ya untuk masuk ke tubuh, bahkan bagian yang vital untuk tubuh kita. Itu kan pasti gitu ya? pasti kan sudah melalui proses penelitian ya. Gitu. Oke, dok berarti aku perjelas nih, artinya kateterisasi sama bypass itu 2 tindakan yang berbeda, hanya saja sama-sama pasang ring gitu ya dok ya? Oh beda, bukan. Kalau bypass kita bukan pasang ring, beda ya. Jadi kalau bypass itu tadi, jadi kita membuat namanya bypass, kayak jalan kan? Ya, jalan motong kan, bypass itu kan ya. Jadi kita bikin
pembuluh darah dari pembuluh darah aorta namanya yang besar itu, yang ke seluruh tubuh, nanti kita sambungin ke pembuluh darah koroner yang di bawah letak sumbatannya, supaya daerah yang di bawah sumbatannya tetap dapat aliran dari pembuluh darah besar langsung gitu. Kalau nanti sewaktu-waktu sumbatannya mungkin aja bertambah jadi 100%, jadi total gitu ya. Nah, jadi daerah yang di bawahnya tetap dapat aliran. Jadi langsung ya dok ya, maksudnya daripada yang sumbatan yang lama. Iya, bedanya itu tadi. Kalau sama pasang ring, kita masukin ring ke dalam kan, kita buka sumbatannya. Kalau itu kan sumbatannya nggak diapa-apain. Iya. Kalau yang bypass tadi kan. Oke. Berarti kateterisasi itu proses pemasangan ring jantung. Iya, bukan betul. dua tindakan yang berbeda antara pasang ring sama kateterisasi. Iya, bukan. Jadi tindakannya sama kayak pasang cincin di jari, ya. Jarinya kegedean atau bukan, pasang ring di jari prosesnya apa? Akad nikah misalnya ya. Nah, itu prosesnya akad nikah. Itu kan pasang ring. Nah, ini pasang ring di jantung, prosesnya namanya kateterisasi gitu. Oke. Dok, tapi sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang berhak melakukan pasang ring itu kan ada dokter kan nggak bisa sembarangan, harus ada penilaian khusus gitu. Siapa saja sih dok yang harus saatnya lo harus pasang ring deh, kalau enggak lo kenapa-napa gitu. Oke. Gimana itu dok? Jadi kalau untuk yang bisa melakukan dulu ya, yang bisa melakukan pemasangan ring ialah ya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang sudah mengambil pendidikan lanjutan, subspesialisasi intervensi namanya ya. Nah kalau pasien, dari sisi pasien siapa saja yang ada indikasi untuk dilakukan pemasangan ring, satu misalkan yang utama pasien serangan jantung, ya. Pasien serangan jantung itu ada sumbatan di pembuluh darah koroner yang terjadi tiba-tiba, ya. Jadi makanya biasanya kan kalau pasien datang keluarganya bingung tuh, ini kok ayah saya biasanya nggak pernah ada keluhan apa-apa dok, kenapa tiba-tiba sekarang serangan jantung gitu ya. Nah itu bisa. Jadi dia karena ada plak di dalam pembuluh darah koronernya, mungkin selama ini nggak pernah ada keluhan, suatu saat plak itu bisa pecah dan menimbulkan bekuan darah di dalam pembuluh darah koroner gitu. Jadi bisa buat pembuluh darah itu nyumbat total bahkan gitu. Makanya harus segera dilakukan kateterisasi sampai pemasangan ring kalau memang serangan jantung. Satu itu yang serangan jantung. Yang kedua pasien yang ada keluhan nyeri dada bila aktivitas misalnya ya. Dia jalan 100 meter dadanya sakit, kalau istirahat enakan hilang gitu. Gitu terus ya. Nah, kita harus pastikan pembuluh darah koronernya ada masalah apa enggak. Gitu. Berarti kalau yang dokter temui dari beberapa kasus, usia paling muda melakukan pasang ring usia berapa dok? Nah ini ya, ini juga menarik ya, kasusnya makin kesini tuh usia-usia muda itu makin banyak sekarang. Jadi kalau yang saya pernah tangani sendiri, waktu saya pendidikan itu pernah usia 24 tahun. Udah pasang ring. Udah berapa pasang ring. ringnya? Waktu itu 2, karena di sumbatannya ada di 2 tempat. Penyebabnya gaya hidup? Penyebabnya kalau waktu itu memang mungkin pas kebetulan waktu zaman COVID tuh ya. Jadi kalau kita tahu kalau ada infeksi COVID yang waktu yang pandemi kemarin itu ya, itu kan memiliki resiko pengantalan darah lebih tinggi ya pasien yang dengan COVID. Nah, jadi itu waktu itu kejadiannya waktu memang dia penderita COVID gitu ya. Jadi terus ada sumbatan di pembuluh darah koroner. Faktor resikonya dia, seingat saya hanya merokok aja, nggak ada yang lain. Jadi faktor resiko yang tradisional itu kan ada 5 ya. Betul. Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, keturunan ya. Kalau orang tuanya pernah serangan jantung, sama satu lagi rokok. Satu lagi kalau perempuan menopause ya. Nah kalau waktu itu pasien yang muda itu hanya merokok aja, dia yang lainnya nggak ada, udah kita cek semua tuh, jadi nggak ada, jadi hanya rokok aja. Rokok jadi, berarti segitu ngaruhnya ya dok? Segitu, jadi even faktor resikonya hanya 1, yaitu bisa menimbulkan serangan jantung. Gitu. Oke, nah aku mau nanya juga nih dok, yang lagi rame nih di kalangan influencer, artis, terus banyak lah kita lihat gitu, udah ke Berlin, ke Tokyo buat lari maraton ya. Hits tuh ajang-ajang lari 5 kilo, 10 kilo, puluhan kilo gitu. Sebenarnya akhirnya FOMO nih, banyak yang FOMO. Pengen juga dong biar eksis gitu. Nah sebenarnya itu olahraga katanya berbahaya buat jantung dok. Tapi sebenarnya haruskah ada persiapan khusus agar tidak merusak jantung ataupun mengganggu kinerja jantung itu dok?
Ya, jadi penting sebelum kita melakukan olahraga, terutama olahraga yang dengan endurance yang tinggi ya, kayak maraton. Kita lari maraton itu kan lama ya, kecuali mungkin atlet elit ya yang larinya sejam kurang dari 2 jam gitu ya. Iya, Ya, jadi kalau yang pegiat lari aja kan kita larinya kurang lebih 3-4 jam ya, gitu. Itu kan lama ya, dalam jangka waktu lama. Jadi sebaiknya kita memang memeriksakan dulu keadaan jantung kita ya. Karena ada beberapa kasus-kasus yang mungkin sebelumnya nggak terdeteksi, yang itu bisa tercetus saat kita melakukan olahraga. Jadi misalkan kayak serangan jantung aja ya, mungkin bisa aja dia sebelumnya selama ini nggak pernah ada keluhan apa-apa, tapi memang selama ini udah ada sumbatan, terus karena dia aktivitasnya berlebih ya, seperti tadi lari maraton gitu ya, itu kan bisa jadi pencetus tuh. Pencetus serangan jantungnya. Nah, itu bisa kejadian. Atau misalkan ada gangguan irama bawaan, ya. Aritmia tadi ya, Dokter? Aritmia, betul. Jadi ada salah satunya misalkan Brugada sindrom ya, sindroma Brugada namanya. Apa tuh, Dok? Jadi itu kelainan di irama jantungnya ya, di channel namanya channel natrium ya. Nah, itu yang bisa bikin sewaktu-waktu dia muncul irama jantung atau aritmia yang berat. Yang bisa buat pasien itu, seseorang itu kolaps sampai bahkan meninggal dunia. Nah, itu harus diperiksakan. Jadi makanya kita harus screening. Minimal kita konsultasi dengan dokter, pernah di EKG dulu ya, direkam jantungnya. EKG itu apa tuh? Rekam jantung. Betul. Jadi kita tahu, kita bisa deteksi ada kelainan, ada kemungkinan kelainan gangguan irama nggak pada pasien ini gitu. Terus kalau kita punya faktor resiko misalnya ya, kita harus tahu juga. Kalau kita tadi ya faktor risiko yang 5 itu untuk penyakit jantung koroner itu kan. Nah, kalau kita punya faktor risiko kan bisa aja kita mungkin udah ada sumbatan kan. Nah, itu harus kita periksakan. Gitu. Berarti artinya walaupun FOMO pengen banget nih maraton, periksa dulu nggak sih ke dokter? Takutnya ada apa-apa. Kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba aritmia gitu. Ternyata kita punya keturunan. Maaf kalau nggak salah, beberapa kasus atlet di bulu tangkis kemarin masih muda meninggal karena jantung. Ternyata beliau punya aritmia, Dok. Maksudnya, bahkan yang sudah atlet ya? Iya, berarti artinya atlet pun gitu bisa kena gitu. Artinya screening itu penting sebelum melakukan intensitas tinggi olahraga tadi gitu, Dok. Nah, sebenarnya kalau kita mau screening jantung nih, datang ucuk, Dok, aku mau screening jantung. Itu gimana caranya? Atau emang menyeluruh atau ada program biasanya atau gimana, Dok, kalau mau screening jantung? Biasanya di beberapa rumah sakit pasti menyediakan ya biasanya ya. Memang paket misalkan medical check up. Misalkan kita mau terfokus untuk jantung, ada biasanya paket untuk jantung gitu ya, medical check up. Jadi nanti akan di screening faktor resiko, pasti kita punya faktor resiko apa enggak untuk mengarah ke penyakit jantung koroner, apakah kita ada tadi ya gangguan irama yang enggak ketahuan gitu ya. Nah, itu nanti semua akan diperiksa tuh. Jadi pasti akan dari anamnesis dulu, ya ditanya-tanya riwayat segala macam, riwayat penyakitnya, lalu ada pemeriksaan fisik ya dari dokter, lalu nanti direkam jantungnya. Memang kalau diperlukan juga kita bisa sampai di treadmill gitu ya, di tes lari itu. Ya, treadmill tes yang lari di alat itu. Itu pas treadmill kita sambil dipasangin alat? Sambil dipasang EKG, sambil dipasang rekam jantung supaya, iya betul. Jadi supaya ketahuan waktu kita lari itu ada gangguan yang muncul nggak, gitu. Ada kemungkinan sumbatan apa enggak, ada kemungkinan gangguan irama apa enggak. Nah, itu bisa juga dari situ. Lalu pemeriksaan darah untuk lihat faktor resiko ya, kita kolesterolnya gimana, resiko kolesterol kita gimana, tinggi apa enggak, gulanya gimana gitu. Jadi untuk screening faktor resiko. Kapan kita sudah mulai boleh melakukan screening? Misalnya faktor tadi yang termuda usia 24 udah pasang ring jantung. Berarti artinya muda aja udah bisa kena. Betul, gitu. Iya. Kapan bisa screening, usia berapa mulai? Kalau misalkan kita selama ini nggak ada faktor risiko, mungkin 40 tahun ke atas mungkin ya. Tapi kalau kita punya faktor risiko ya sedini mungkin bisa. Gitu. Artinya misalkan kita karena sekarang banyak pasien-pasien saya itu yang usianya masih 30, itu udah hipertensi. Iya, jadi udah banyak sekarang. Apa sih, Dok, yang mempengaruhi mereka itu bisa masih muda udah hipertensi? Ya, satu mungkin genetik bisa ya, jadi bawaan. Jadi mungkin kalau orang tuanya hipertensi, kan resiko anaknya akan mengidap hipertensi juga lebih tinggi ya dibanding yang orang tuanya nggak hipertensi.
Lalu yang kedua gaya hidup, ya, konsumsi garam yang berlebihan. Lalu zaman sekarang kan semua serba mudah ya. Jadi mageran kan ya. Ya jadi jadi apa-apa semua dari HP. Jadi jarang bergerak, jarang olahraga, itu juga bisa bikin tekanan darahnya meningkat. Sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle. Betul. Good. Berdiam diri ngetik depan komputer 8 jam, tiba-tiba tekanan darah tinggi, Iya. tiba-tiba kena serangan jantung. Betul. Ternyata dia punya faktor keturunan, makan yang nggak sehat. Aduh, siapa ya di sini ya? Iya. Kayaknya banyak sih, Dok. Nah, sebenarnya kalau misalnya proses screening itu di cover nggak sih Dok sama BPJS? Atau biasanya ada program dari Kalau medical check up enggak enggak. di cover dengan BPJS. Ya. Saya nggak tahu kalau nanti tahun-tahun ke depan ternyata ada ya program seperti itu. Tapi kalau sejauh ini sih enggak, untuk medical check up enggak di cover. Berarti artinya screening jantung itu bisa mencegah, bukan mencegah ya, mengetahui lebih awal. Mengetahui lebih awal dan potensi. mencegah, benar. Bisa juga. Penyakit apa aja yang bisa dicegah, Dok? Ya penyakit jantung, ya penyakit jantung koroner, ya penyakit tadi hipertensi kan. Hipertensi itu kalau nggak dikontrol tensinya itu akan bikin komplikasi kemana-mana. Bisa ke otak jadi stroke, bisa ke jantung jadi bengkak jantungnya, ya bisa ke ginjal jadi rusak ginjalnya, gagal ginjal. Nah itu bisa dicegah semuanya kalau kita bisa kontrol sedini mungkin. Komplikasinya bisa dicegah ya, Dok ya. Berarti udah mah gaya hidupnya jelek, seenggaknya screening lah jantungnya ya, Dok ya. Takut ada apa-apa, kalau udah pengobatan mahal banget bayaringnya gitu, Dok. Betul. Oke. Dan kita nggak sadar ya, jantung itu kan dari kita lahir sampai kita meninggal nggak pernah berhenti kerjanya, ya kerjanya tuh nggak pernah berhenti. Jadi ya kita harus ya sayang sama jantung kita sendiri ya. Gitu. Dipompa terus ya, Dok ya, setiap saat ya, Dok ya. Nah sebenarnya kan teknologi udah makin maju nih, Dok. Sekarang udah banyak dokter-dokter yang ngomongin soal kesehatan yang komprehensif, soal bidang tertentu termasuk jantung, ada bedah jantung, ada penyakit jantung lainnya gitu. Nah, kalau nggak salah di tempat dokter praktik nih di Eko Hospital Bekasi katanya ada MyCardia Eko Hospital. Itu tuh apa sih, Dok sebenarnya? Ya, jadi MyCardia itu layanan jantung dan pembuluh darah yang terintegrasi ya. Jadi kita punya layanan komprehensif ya yang lengkap untuk mendiagnosis gangguan jantung dan mentata laksana gangguan jantung gitu ya. Jadi ya layanannya lengkap, hampir semua kasus di jantung bisa ditangani di MyCardia. Bisa diakses di mana aja tuh, Dok, kalau kayak gitu? Diaksesnya ya pastinya di rumah sakit Eka di seluruh cabang dan di webnya gitu ya. Lalu mungkin di ya yang pasti kita kan harus kalau kita mau memeriksakan diri ya kita harus ketemu langsung ya sama dokter. Jadi kita langsung datang ke rumah sakitnya. Bisa by phone gitu apa booking? Ada. Okay. Ada, bisa seperti itu gitu ya, di seluruhnya gitu ya. Nah mungkin udah banyak banget nih insight-nya dari dokter gitu. Aku pengen soal pesan-pesan menjaga kesehatan jantung khususnya setelah pasang ring, Dok. Banyak orang yang abai setelah pasang ring. Gue udah pasang ring, boleh makan apa aja, gue boleh olahraga intensitas tinggi. Sebenarnya setelah pasang ring, apa yang harus dilakukan agar tetap sehat, agar tetap maintenance, maksudnya saluran tadi agar tetap lancar gitu. Iya, betul. Ya, ini penting ya, benar. Jadi pasien kadang-kadang karena udah pasang ring, udah bypass, ngerasa udah sembuh total. Artinya udah santai gitu ya. Jadi kayak baru lahir lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini mindset yang salah. Jadi pasien sudah pasang ring, tetap kita harus mencegah namanya event sekunder ya. Kalau event primernya mungkin dia serangan jantung, itu event primer. Nah, sekundernya kita mesti cegah dengan cara ya apa? Kontrol faktor resiko. Contohnya? Jadi misalkan pasien itu ada hipertensi, ya tensinya harus terkontrol terus ya. Harus rutin berobat, rutin kontrol tensinya. Kalau dia ada kolesterol tinggi, kolesterolnya harus diturunkan kadar kolesterolnya. Karena target kolesterol pada pasien yang sudah pasang ring itu lebih rendah dibandingkan pasien yang tidak ada sumbatan misalkan ya. Jadi dia harus lebih ketat gitu ya. Lebih ketat malah. Jadi faktor risikonya harus dikontrol semuanya supaya ringnya itu awet dan tidak ada muncul event yang serangan jantung lagi gitu ya di kemudian hari seperti itu. Termasuk nggak nambah ring lagi ya, Dok? Betul, nggak nambah ring lagi. Ada pantangan makan nggak, Dok?
Pasti ya kalau misalkan kita lihat faktor resiko ya. Kalau faktor resiko misalkan diabetes, ya pasti kita harus tahu, kita harus teredukasi apa aja makanan-makanan yang bisa mencetuskan kadar gula darah yang tinggi gitu. Atau kita misalkan kolesterol tinggi ya berarti asupan kolesterolnya harus dibatasin. Gitu. Minyak-minyak jahat gitu dok Pasti. ya? Boleh makan gorengan nggak sih dok setelah itu? Ya kan minyak juga sama. Tetap nawar ya. Iya kadang-kadang Indonesia susah untuk lepas sama gorengan ya dok iya. ya. Mungkin dok ada pesan yang dibagikan terkait dengan kesehatan jantung secara umum untuk masyarakat yang kata dokter ternyata makin muda dan banyak yang sedentary lifestyle gitu, yang diem duduk tempat komputer, tidur, makan, pesen GoFood dan malas olahraga gitu. Iya, oke. Baik, jadi kesehatan jantung sangat penting karena kita tahu jantung ini yang menemani kita dari kita lahir sampai kita nanti selesai di hidup kita selesai gitu ya. Jadi dengan cara gimana? Ya dengan cara kita harus jalankan pola hidup sehat ya. Ya tadi kita harus tahu pertama faktor risiko kita punya atau tidak ya, faktor risiko untuk penyakit jantung. Lalu kalau kita memang sudah screening dan kita ada faktor risiko ya kita harus kontrol faktor risiko ya. Lalu yang kedua ya gaya hidup sehat kita harus jalankan, olahraga harus rutin ya. Target kita dalam berolahraga itu 150 menit seminggu ya. Jadi kalau kita bisa sehari itu 30 menit berarti kita 5 kali dalam seminggu ya. Lalu istirahat yang cukup dan kelola stres. Saya rasa demikian. Oke. Wah, insightful banget guys untuk ngobrol sama Dokter Bakhtiar ini. Ternyata itu banyak banget nih mitos yang udah kita patahin, bahwa pasang ring jantung itu bukan berarti cincin, terus bentuknya tuh kecil dan nggak perlu bedah besar ataupun dibelah dadanya gitu. Jadi nggak perlu takut untuk melakukan tindakan ini. Dan mungkin buat orang-orang yang masih gaya hidupnya kurang sehat, daripada kita pasang ring, mending kita cegah sih daripada bayar duit pengobatan ataupun operasi bypass tadi yang lebih ngeri, itu lebih mahal gitu. Oke, itu kita udah di penghujung acara, sudah insightful sekali dengan informasi dari Dokter Bakhtiar. Terima kasih sudah datang dokter, ke sini dokter. Terima kasih. Itu sekian dari saya Dini Afriyanti di levelupsuara.com. Terima kasih, sampai jumpa lagi.